Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you this morning? Hari ini kita belajar pada unit 4 atau bab 4. Yang akan kita pelajari pada unit 4 ini ada apologizing, preposition, simple present tense. Jadi ada 3 macam ya yang akan kita pelajari di unit 4 ini. Apologizing itu adalah ungkapan untuk meminta maaf ya. Kemudian preposition itu adalah kata depan. Kemudian simple present tense itu yang akan kita pelajari. Baik, ini jadi satu kesatuan ya. Oke, perhatikan, kalian buka modul kalian di bagian ini, bagian unit 4. Perhatikan, ini ada banyak contoh kalimat. Yang pertama ada I apologize, saya minta maaf. Yang kedua I'm really sorry, juga sama ya, I'm really sorry. Kemudian I'm so sorry, saya sangat-sangat minta maaf. I'm sorry boleh juga. I'm sorry but, saya minta maaf tapi titik-titik. Sorry bisa juga seperti itu, singkat sorry, maaf. Ini semuanya adalah ungkapan untuk minta maaf sampai ke bawahnya. Terserah kita mau pakai yang mana. Oke, kita lanjutkan ke sini. You should know, kamu harus tahu. Nah ini asking for forgiveness, meminta maaf. Kemudian ini ungkapannya. Ini misalkan alasannya apa? Reason, alasan. Promise, janjinya apa? Atau misalkan kesalahannya apa, kemudian dia akan berjanji apa. Ungkapannya misalkan I'm sorry, reasonnya misalkan for coming late, atau I woke up late ya, misalkan seperti itu. Promise, janjinya bahwa I will not do it again, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya minta maaf for coming late misalkan, karena datang terlambat. I'm very sorry for making troubles, saya sangat minta maaf karena membuat kesalahan. Tuh. Nah kemudian di bawahnya ini adalah ada ungkapan untuk menjawab permintaan maaf. Here are what people usually say to respond an apology. Misalkan yang pertama, that's alright, I forgive you. Baiklah, saya memaafkan kamu. Nah ketika orang minta maaf, kita menjawabnya apa? Nah seperti ini contohnya. Atau yang kedua, there is no need to apologize, let's forget it. There is no need to apologize, tidak ada yang perlu dimaafkan. Let's forget it, lupakan saja. Atau I accept your apology, so don't worry, saya terima permintaan maafmu, jadi jangan khawatir. Well, let's just forget it, baiklah lupakan saja. Kemudian yang ini ya, so are we friends again, jadi kita berteman lagi. Kemudian yes we should let bygones ya.
Baik, itu ungkapan untuk menjawab permintaan maaf seseorang. Nah, ini kalian coba-coba kerjakan, ada soal ya. Ada satu soal aja ya. Oh, 2 soal. Yang ini pilihan ganda, yang ini isai. Nah, ini tinggal milih. Kalau yang ini isai. Nah, ini di sini harus diisi. Coba-coba kalian isi. Oke, itu tadi tentang permintaan maaf dan memberi maaf ya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang preposition. Nah, ini yang namanya preposition itu kata depan ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada misalkan di mana? Di atas meja, di belakang rumah, di depan rumah misalkan. Nah, seperti itu. Nah, ada at, ada on, ada in ya kan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu preposition ada yang menyatakan waktu, ada yang menyatakan tempat. Gitu. Jadi kalau yang menyatakan tempat misalkan ini at night, at noon, at midnight, at 6 o'clock ya, seperti itu. Atau pada malam hari, pada siang hari. Kemudian kalau untuk tempat at home, at school, di sekolah, di rumah. Nah, seperti itu. On juga ada yang menyatakan waktu, ada juga yang menyatakan tempat. On Monday, on Tuesday, on February, ya kan? Atau kalau untuk menyatakan tempat on Wall Street gitu. Di juga artinya. Kemudian in ada yang menyatakan waktu dan menyatakan tempat. In 1986. Nah, itu in the summer, in September, in the morning. Nah, di pagi hari, di bulan September. In the world, di dunia gitu ya. Oke. In Indonesia misalkan, di Indonesia. Oke, you should know. Ada lagi juga in, on, under, next to ya. Nah, seperti ini untuk menyatakan sesuatu itu ada pada sesuatu. In, di dalam. On, nah ini seperti ini, di atasnya. Under, di bawahnya. Lihat di bolanya ada di bawahnya. Next to, di samping. Behind, di belakang. Nah, ini di belakangnya. In front of, di depannya. Between, di antara. Jadi bolanya ada di antara dua kotak ini. Nah, ini contoh untuk soalnya. Where is the toys? Toys, mainan ya. Ini ini mainannya di mana? Where is the toys? Di mana mainannya? They are under the table. Mereka ada di bawah meja. Nah, ini dan ini. Nah, kemudian selanjutnya nomor 2 kalian lihat di where are the books? Di mana bukunya? Nah, ini lihat di bukunya di sini. Nah, terhadap meja ini di mananya gitu. Jawab kalian di sini. They are where is the ball? Bolanya di mana? Nah, lihat di bolanya ada di atas meja. Gimana menulisnya dalam bahasa Inggris? Kalian tulis di sini. Where is the bag? Nah, bag. Tasnya di mana? Kemudian where is the dog? Nah, ini anjingnya di mana? Where is the teacher? Di mana gurunya? Ini ada guru. Oke, kalian isi di titik-titik langsung di modul kalian. Bagi yang belum punya modul, silahkan dikerjakan di buku catatan. Oke, kita belajar tentang simple present tense. Verb itu kata kerja artinya.
Jadi yang bercetak hitam ini adalah kata kerja. Ada yang bentuk positif, ada bentuk negatif. Bentuk positif atau afirmatif ini seperti ini. Joe practices every day. Joe and Diane have busy schedules. He doesn't, nah lihat di sini jadi negatif. Doesn't practice every day. They don't have much free time. Kalimat tanyanya jadi seperti ini. Does Joe practice on weekend? Do Joe and Diane have busy schedule? Yes, he does. Yes, they do. Negatif answernya no, he doesn't. No, they don't. Ya, udah sampai di sini dulu. Kalian nggak perlu belajar tentang kalimat tanyanya dulu ya. Nanti di lain waktu lagi. Nah ini ada juga latihan. Lihat, arrange the sentences below into good negative form of simple present tense. Nah lihat di sini diubah menjadi kalimat negatif yang ini. Kalau yang ini activity 3, arrange the sentences below into good positive form of simple present tense. Ini diubah menjadi kalimat positif, maksudnya tinggal masukkan kata kerjanya itu di sini. Kalau yang ini menjadi negatif, yang ini menjadi interrogatif atau kalimat tanya. Baik, nanti akan kita bahas lagi secara khusus ya untuk present atau simple present tense ini. Atau lihati video saya tentang simple present tense. Nah, kalian lihat, kalian tonton nanti supaya bisa mengerjakan materi yang ini, yang activity 2, activity 3, activity 4 dan 5. Okay, I think that's all for today. Saya kira itu dulu yang kita pelajari pada hari ini. See you next time. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.